Beliau mengatakan masyi kamal majma' maulid, tidak akan ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Jika orang ingin berdoa datang ke dalam majlis maulid, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan jika mereka memiliki hajat, datanglah ke dalam majlis maulid, maka hajatnya semua akan diterima oleh Allah. Apabila mereka menginginkan rezeki yang berkah, doa yang meminta doa yang banyak, maka semua akan diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, yang hadir dalam tempat ini bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Banyakan mana duit? Bawa duit. Banyakan mana dosa sama duit? Sadar, ngaku, benar, jujur. Alhamdulillah. Orang Tambun doang banyak dosa. Alhamdulillah orang Tambun doang. Orang di mana-mana mah orang banyak dosa. Innalillahi ilaihi. Ini dibilang banyak dosa, jujur iya alhamdulillah kan belum namanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya karena setiap acara diakhirin saya cuma tim hore. Kalau ada air, tadi guru-guru kita Habib Muhammad, Kiai Ramli, ini semua adalah air. Saya ini debu yang tidak ada sebutiran debunya dari ilmu-ilmunya mereka. Saya ini cuma sekedar pelengkap. Kalau boleh dibilang, kalau ada air untuk apa lagi adanya tayamum? Kalau ilmu sudah diberikan, Rifki bagian yang nggak tahu apa jadinya. Mudah-mudahan ilmunya di hari ini berkah buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya tanya, datang ke sini senang apa enggak? Senang. Gembira apa enggak? Gembira. Ada yang lebih dulu bergembira saat perayaan maulid. Kalau hari ini yang ngerayain siapa pelopornya? Yang bikin acara siapa hari ini? Masjid Jami Nurus Sa'adah. Betul ya? Ini yang nyelenggarain Masjid Jami Nurus Sa'adah. Tertanya, begitu saat Nabi dilahirkan, ada yang lebih dulu bergembira, yang lebih sangat bergembira. Nabi lahir ke dunia atas izin siapa? Kurang kompak. Nabi lahir ke dunia atas izin siapa? Nabi lahir ke dunia atas keinginan siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu bergembira sampai Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku curahkan maka bergembiralah. Rahmat apa? Siapa rahmatnya? Kasih sayang Allah yang seperti apa? Merujuk kepada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai penebar kasih sayang. Berarti rahmat Allah, sepakat para alim ulama, kasih sayang Allah untuk umat atau setiap hamba, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh gembira. Makanya perayaan maulid begini kita senang. Perayaan maulid gini kita gembira. Kenapa? Yang pertama banyak manfaat di dalamnya. Yang pertama ada silaturahmi, betul apa enggak? Yang orang susah diketemuin, nih malam ada. Orang yang ditagih utang susah, nih malam bisa ketemu. Betul apa enggak? Tuh ada yang ngedumel, ketemu doang kagak bayar, buat apaan gitu? Itu mah bisa-bisanya nagih, bagaimana? Yang kedua ada silaturahmi. Yang kedua ini ada keberkahan. Ada nggak berkahnya? Ada. Nabi SAW mengatakan, orang yang duduk bersama ulama sama sebagaimana dia duduk bersamaku. Orang yang memandang ulama sama sebagaimana dia memandangku. Dari tadi mata kita udah mandangin ulama-ulama. Alhamdulillah. Insya Allah mata ini jadi saksi di yaumil qiyamah. Mata ini yang akan membebankan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Tapi kudu ada syarat. Jangan doyan maulidnya doang. Ama maulid doyan, ama ulama sayang, cium tangan bolak-balik sampai minyak wangi habis, cincin lengit. Tuh coba bisa kebayang. Saya mau kasih tahu, kadang manusia kalau nggak punya duit larinya kemana? Apa? Ke ibu, biasanya ke ibu. Salah. Biasanya kalau orang-orang kan biasanya ke
Pinjol ya, pinjol. Foto KTP dia senyum. Dapat dia tuh 10 juta. Giliran bayar DM gua. Assalamualaikum Habib. Beban hidup saya begitu berat. Habib, saya sudah usaha sholat duha, baca waqiah. Semua saya sudah, tapi rezeki nggak kunjung datang. Pinjam 100 Habib. Kalau yang namanya pinjaman online, maaf, riba tetap aja. Orang kalau udah riba masuk ke dalam dirinya, doa kita ngambang, nggak bakal dikabulin sama Allah, jauh dari rahmat, dikit nggak jadi berkah, banyak menjadi berita luar biasa. Betul apa enggak? Apalagi anak-anak muda, anak muda, anak muda, anak muda. Hari gini lu jangan mainin jempol ke slot PA. Judi nggak ada yang bikin lo kaya. Yang namanya laki-laki banting tulang peres keringat buat keluarga, bukan judi. Manusia sekarang nyari duit mah enak-enak amat ya Dud. Tolol lu denger baik-baik nih ya. Ini kalau udah ngomongan judi udah paling gedek gua. Gak ada. Lu dulu tahu nggak ada judi koprok? Lu tahu ada judi koprok? Yang pakai sabut kelapa tuh, yang dikocok, dadunya 2 biji. Habib kau tahu katanya? Coba buka lapaknya kapan? Tengah malam, nggak bakal terang-terang. Kenapa? Orang lu mau ditipu. Itu dadu disimpan 1, ada 3, 2 dikeluarin, dadu normal. Pertama ngocok, wah kena sahil. Saat sahil kadang masang begitu tuh. Begitu kena ya kena lagi, yang kedua aja masang lagi, wah kena lagi dia. Begitu kena lagi, yang ketiga nggak bakal kena. Bandar nggak tolol, bandar nggak bakal mau miskin, bandar pasti mau kaya. Yang lengkap dadunya disimpan, dijepit tuh. Yang polos dikeluarin, yang dihitung angkanya cuman ada yang bandar pasang. Itu begitu manual. Judinya kita dibohongin, ditipu. Lu main di gelap-gelapan, nggak kelihatan, lu rungkat. Betul apa enggak? Ada lagi, makin kemari makin pinter, ada namanya togel. Tahu togel? Tolol gelo. Bandar tolol yang masang lu tuh. Bisa kebayang kita. Bandar ngomong paginya besok 4 angka. Wah, itu udah mulai sibuk ambil kertas A3. Ngecak nomor terus, mobil gue lewat, wah mobil Habib tuh. Nomornya jadi kena gak berkah nomor Habib ya. Nggak ada judi berkah PA. Dia tulis, dia judi yang namanya bandar, begitu nyebut, selesai nyebut, tidur bandar. Yang tahu cuma dia nomornya. Kita ngitung dari pagi ketemu pagi. Betul nggak? Tidur kagak, bini nanya, Bang, uang ini, tak dulu nih doain gue nih biar kena nih, doain katanya. Begitu keluar angkanya disimpan, yang tahu cuman bandar, yang masang bakal kena apa kagak? Gak bakal kena. Kenapa? Bakal boncos. Yang pasti menang siapa? Bandar. Itu dulu, itu manual, hitungannya nggak bisa pakai kalkulator, apalagi sekarang sistem tolol. Lu main pakai handphone, lu buka-buka pakai handphone sampai budek. Ini sistem, kapanpun bisa dirubah. Lu inget gak 2019? Ingat gak waktu pemilihan presiden? 3 menit down, begitu menang, yang menang berubah. Itu namanya sistem. Dari mana aja bisa ngerubah, apalagi lu main judi online. Sekaya apapun kalian, uang segede gunung tidak akan pernah menjadi seseorang orang yang pasti kaya. Kekayaan akan menjadi lembah. Gak akan judi bikin kaya. Lu mau kaya, cari kerja yang halal, 50.000, alhamdulillah, makan berkah, hidup kenyang, jauh dari penyakit. Rumah tangga langgeng, anak nggak terlantar. Coba lu main judi, anak terlantar, bini susah, mertua repot. Kenapa? Ngurusin rumah tangga anak. Lu dari lahir masa sampai kawin masih nyusahin.
Mau sampai kapan kita begini? Saya nggak nasihatin yang tua nggak perlu nasihat, saya perlu nasihat lagi juga, umurnya juga banyakan dia. Lah orang udah tinggal dikit umurnya, ngapain lagi dinasihatin? Lah yang buat anak muda, Pak, maafin anak muda nih, orang kadang otaknya kepake, kadang kagak. Karena mama kalau masak pakai mecin. Hahaha. Pakai otak, Bu. Ini gara-gara emas semua anak pada kurang ajar akhirnya. Kenapa, Bib? Lagi makan handphone. Setiap mau makan handphone, ibu ngobrol handphone, apa-apa handphone. Pantasan anak sekarang nggak mau dengar nasihat orang tua. Nggak bakal mau, Pak. Anak ngeglosor, nangis, wah, teriak-teriakan, nggak bakal mau dengerin orang tua. Neng, diam, Neng. Diam. Ntar habis itu beli mobil, nggak mau. Manjat pohon pinang sampai turun lagi. Gak bakal mau denger. Coba anak lagi teriak-teriakan, nangis, dinasihatin, gak mau, kasih handphone, diam, nurut banget sama handphone. Kenapa? Ulah ini manusia ini. Udah aja gua sama mak emang dah. Kalau dulu, maaf, kita kan pernah jadi anak kecil. Dulu orang tua kita, dulu kita masih lihat ya Pak, 10 tahun yang belakang, kalau lagi mau nyuapin anak, itu anak pakein sepeda roda 3, judulnya Family. Kalau dipencet ninu, kan ada ya? Ada yang begitu? Sekarang ada? Nggak ada. Cari di komplek orang lagi bawa anak. Jang, apa kabar? Sehat, Jang? Iya. Lu tau nggak? Nu gibah begitu tuh orang itu. Wah, gibahnya ada aja. Masih ada nggak gibahnya? Kalau sekarang udah nggak ada. Bagus sih nggak ada gibahnya. Tapi anak jadi kurang aja. Mau handphone, makan handphone, ibu lagi ngobrol handphone, lagi diajak kondangan rewel handphone. Kenapa, Bu, dikasih handphone tuh anak? Biar apa tuh anak, Bu? Biar anteng, biar nggak pecicilan gitu. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau nggak, Bu? Cekek, Bu. Mana ada anak kecil anteng? Nggak ada. Lo lihat tuh anak kecil dari tadi, gue lagi duduk, Habib. Anak kecil anteng nggak ada. Kalau ada anak kecil anteng, bawa ke psikiater, ada gangguan kejiwaan. Emang bener anak kecil loncat sono loncat sini wajar, namanya juga anak. Apalagi DKM Masjid Jami'ah Sadah. Ya hati nih, kalau ada anak kecil lagi main-main tuh, lagi sholat, orang lagi pada sholat, dia pada main tuh, jangan diusir, jangan. Biarin dia mau ngapain, biarin aja. Biarin, udah, namanya juga anak kecil. Selama dia nggak bawa sepeda masuk ke dalam masjid, biarin. Nggak main bola di dalam masjid, biarin. Kenapa? Jujur, subuh masjid ini gede nggak? Gede nggak? Berapa orang kira-kira yang masuk? 1000 ada? Hah? 500 orang? Ini segini banyak orang, saya pun tanya, DKM ada? Mana? Bapak, saya minta maaf ridhonya. Ini kalau sholat subuh berapa esok? Penuh. Angin. Coba ramean mana acara maulid, Pak? Karena ada door prize. Coba kalau sholat subuh dibikin door prize. Keteteran lo DKM lo. Maaf, jangan lihat dunianya. Islam mau maju, lihat bagaimana sholat subuhnya. Satu kampung sholat subuh, amannya satu dunia Islam. Palestina, kenapa saat ini hancur-hancuran? Dihancurkan oleh orang-orang Zionis Israel. Kenapa? Karena ulah maksiat yang kita lakukan. Itu negeri yang penuh berkah. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah limpahkan keberkahan, dikelilingi yang penuh berkah. Tapi kenapa sampai saat ini kaum muslimin hancur, terbantai, dibunuh? Kita tinggal ngelihat, ya Allah, kesian, ya Allah. Yang lo kesianin diri lo, jangan lo kesianin mereka. Mereka mati pasti syahid. Anak-anaknya ditinggal orang tua, anak-anaknya pasti akan menjadi anak yang soleh-soleha. Kita tanya diri kita, tinggal lo ngeliat kesian nih anak, dia bakal jadi nungguin orang tuanya di dalam sorga. Nah, lu bagaimana nasibnya? Sholat subuh masih ngejengker di rumah, mekangkang di atas kasur. Maaf, kalau orang nih, bu, oi, ibu, tidur. Bu, kalau udah malam gini bawaannya emosian ibu nih. Malam Jumat kok jauh dari bini gua.
Cuman gara-gara orang Tambun gue begini nih. Lu pulang enak, gue pulang kedinginan. Masa ya sahil gue makan. Bu, ada perkataan Imam Syafi'i, Bu, tapi jangan bilang-bilang bapak ya. Kalau ada laki-laki di rumah kita yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Ya Bu ya, jangan ngomong sama bapak, jangan bilang dari saya. Besok pagi kalau bapak mau jalan kerja tapi sholat subuhnya nggak di masjid, dia mau ke kantor nih, suruh ganti pakai rok mini. Ya Bu ya, ya Bu ya. Anak laki, anak muda, lu main ke masjid. Kalau anak kecil main di masjid itu manfaatnya gede. Kenapa? Masjid ada penerusnya. Jangan masjid anak-anak main lagi lari-larian, main disentil, main digebuk, main dipakai sendal aja disambit, nggak boleh. Kenapa Imam Ghazali mengatakan jika sudah tidak ada suara anak-anak di dalam masjid, hati-hati, sudah nggak akan ada yang pernah memakmurkan masjidnya. Masjidnya akan menjadi mati, tidak akan Allah turunkan hidayah di dalamnya. Na'udzubillahi min. Ayo biarin Bib, abis gimana Bib? Kalau ada anak kecil kita sholat nggak pernah khusyuk. Lu ngotak aja, lu kagak ada anak kecil aja nggak pernah khusyuk. Lalu di dalam kamar lagi, insya Allah di dalam liang lahat lo sholat gak bakal khusyuk. Nggak bakal. Cari orang yang sholat khusyuk di sini, termasuk gua. Dan kumam perperan aja, bukan berarti pakai imamah udah paling benar, paling soleh lah. Dosanya mungkin banyakan saya sama ibu sama bapak. Ibu. Lah kan kita nggak ada yang tahu, benar nggak? Harapan kita datang ke tempat gini biar apa? Biar semua dosa kita diampuni, kita jadi orang yang paling baik. Buat siapa? Di hadapan Allah. Buat orang lain nggak lihat, nggak apa-apa. Ini saya belum tema maulid nih, tema maulid jam 3 insya Allah nih. Sanggup nggak? Mampu? Sumpah gua nggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, coba kita bisa kebayang kehidupan kita, mas. Makanya hidup kita begini-gini aja. Maaf Bu, maaf Pak, hidup kita yang lalu nggak bakal bisa diulang Pak. 1 menit ke belakang nggak bisa kita tarik kembali, nggak bisa. Bagaimana nasib kita? Lihat yang mau lihat, Bib, ya udah yang nanti nggak bisa. Siapa yang jamin umur kita akan sampai nantinya? Siapa yang bisa jamin umur kita bisa sampai subuh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu saat Nabi tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, Nabi ambil tayamum. Nabi pernah tayamum. Setelah tayamum, sahabat ngelihat karena air dekat, kok Nabi tayamum. Begitu sampai ke air, selesai dari air, Nabi wudhu, Nabi balik lagi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ada yang janggal hari ini. Kenapa engkau mau berwudhu tapi tayamum dulu? Apa jawaban Nabi? Siapa yang dapat menjamin umurku sampai ke tempat air wudhu? Ini Nabi yang sorganya pasti. Nah lu kapan? Sorga tahu kagak? Iya kagak. Dah ilaha illallah. Udah doa kita maunya macam-macam. Minta sama Allah banyak ya, minta main. Wah, mintanya ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Buat apa lu rezeki banyak? Kita hidup begini aja udah alhamdulillah Pak. Maaf, alhamdulillah. Emang enak menjadi orang kaya? Ih, nggak enak banget. Depan CCTV, belakang CCTV, belum lagi kanan kiri, nggak 16 CCTV. Belum lagi pos depan 2 satpam, belakang 2 satpam, 4, gajinya udah 3,5 juta tuh UMR. Betul nggak? Coba, emang dia enak tidurnya? Enggak. Dia takut apa? Takut setiap apa-apa yang dijalanin takut. Kenapa? Seakan-akan dia kaya tapi tidurnya masih mikir. Kita mah alhamdulillah di karpet begini aja pulas Pak. Betul nggak? Saya jujur, saya alal haq. Saya pernah waktu mau kawin, saya lihat tuh tempat tidur orang kaya bagaimana sih tempat tidurnya. Saya beli tuh ada satu toko. Saya tanya, nih satu isi kamar, satu set berapa harganya? 250 juta. Iya gue mampu beli tapi gue nggak jadi kawin. Lu kebayang nggak? Lah kalau gue beli satu set kagak ada bini gue, mau gimana? Mau jepitin pintu? Oh begitu mahal juga ya? Ya udah kasurnya aja berapa nih? Kasurnya 180. Apa manfaatnya? Emang tiap kali tidur mimpi Nabi? Kalau mimpi Nabi 180 gue kumpulin nih duitnya. Enggak Pak, nanti Bapak kalau bangun nih begini Pak, bangun ya tetap aja belekan. Emang ada orang Tambun begitu tidur di tempat yang enak bangun nggak bebelek, ada?
iler nggak bergerak ada begitu, tetap aja pada bergerak lu. Saya bilang udah nggak jadi, gue ke Klender beli di Klender 5 juta jadi anak gue pagi. Udah ngelihat dari harganya, hebatnya tuh. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh temu jodohnya. Lu hari gini masih belum pada kawin, lu kelewatan lu mah. Ih, Dajjal udah keluar kakinya lu. Lu katanya di TV begitu tuh, tanda-tanda Palestina udah dibantai habis-habisan. Dajjal kakinya sudah mulai keluar. Lah, bagaimana sih lu? Nah, kaki Dajjal keluar bagaimana itu ya? Emang orang di mana-mana mah kepala dulu ya? Ini kaki dulu bagaimana, kan nyungsang namanya. Dajjal keluar nyungsang. Astagfirullahaladzim, ada aja. Udah dah urusan Dajjal, urusan Allah dah. Urusan kita bagaimana? Taat kita kepada Allah, iman kita teguhin. Perayaan maulid juga cuman bukan sekedar maulid. No tukang gulali, no tukang mainan, lu ngapain kemari? Maaf, orang di sini hadir maulid, emang pada mau beli mainan, pada makan gulali. Tapi mereka dapat nggak berkahnya? Dapat tuh tukang balon, lo aman Jakarta Fair ini. Coba bisa kebayang, semua ada rezekinya. Doa kita kadang mintanya macam-macam, rezeki banyak, minta sama Allah. Allahumma deh, di malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat duit lu? Udah kagak. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamat. Ini doa baru. Giliran doa yang baik lu aminin males. Terserah lu mau amin mau kagak, bodo amat. Doa yang kedua, kadang kita minta juga macam-macam. Ya Allah, berikan kami panjang umur. Belum PA. Lu mau panjang umur? Yang lain mati, lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau lu? Nggak enak juga minta apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Yang ketiga nih doa orang nggak punya otak. Ini doa yang ketiga, orang doa yang nggak punya otak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Lah, maaf, emang mau masuk surga mau? Ada di sini cita-cita, ya Allah masukkan kami ke neraka jahanam yang paling dalam. Kerak juga nggak apa-apa keraknya. Ada begitu ada. Semua sepakat mau masuk surga. Emang pantas? Ayo jawab. Lo bilang pantas, gue gampar lo. Ayo pantas kita model begini nih, kita gini nih masuk surga pantas. Maaf, Pak Lurah ada nggak? Mana Bu Lurah? Bu Lurah, I love you. Aduh, ya Allah Bu Lurah, iman goyang Bu Lurah. Bu Lurah, saya mau pindah jadi warga ibu, boleh nggak? Boleh, diam. Gue lagi ngilik ini, urusan perempuan urusan gua. Lu tenang aja. Bu Lurah, hah? Fokus satu. Maaf, tadi ada bilang fokus satu ya? Maaf, lu tahu nggak di kursi ada berapa kakinya? 4. Goyang nggak? Jengkang nggak? Kaki 4 aja selamat, gimana lu bini 4 PA? Bu Lurah, saya mau jadi warga ibu, boleh apa enggak? Boleh ya. Tapi Bu Lurah, saya butuh bikin KTP cepat karena saya harus bikin paspor. Kira-kira Bu Lurah bisa nggak bantu saya bikin paspor cepat, KTP keluar cepat? KTP cepat nggak bisa sama sekali. Gogah pindah kemari. Orang di mana-mana bisa nggak? Bisa di berapa sehari? Di berapa? Seminggu. Di sini enggak, katanya nggak sama sekali. Emang gue nggak boleh pindah kemari? Kira-kira berapa hari Bu Lurah kalau saya mau bikin KTP? Berapa? Seminggu? Sebulan? Karena ada orang dalam, gue gampang bikin KTP. Ada orang dalamnya. Ini hari gue bikin, insya Allah saya bilang Bu Lurah, saya penting banget, urgent. Karena besok seminggu lagi saya harus berangkat. Insya Allah nih hari juga dikeluarin, tanda tangan beliau. Kan begitu? Punya orang dalam. Nah, lu masuk surga orang dalam lu siapa tolol? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Sholat kagak, ngaji kagak, sama bini bengis. Sama suami lu kayak debt kolektor lu. Sama bini laki cuma ngomong, Pak duit. Ngomong gak ada baik-baiknya, cuma duit aja bisa ngomong sama lakinya.
Yang suami nyari duit kasih yang haram juga dikasih aja sama bininya. Kira-kira model begini kita pantas masuk surga? Sholat kita nggak pernah khusyuk loh. Tanda-tanda orang yang sholatnya khusyuk, orang yang pasti sholatnya diterima sama Allah. Kapan kita pernah khusyuk sholat kita? Maaf. Tapi alhamdulillah karena kita punya orang dalam. Kita punya orang dalam yang kita rayakan hari ini adalah orang dalam kita nanti di yaumil kiamah. Ini caranya Allah ngumpulin kita agar Allah catat nama kita sebagai ummatul khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama kita satu persatu ada di dalam pintu surganya Allah. Ini cara Allah. Tapi alhamdulillah kita kumpul di sini semuanya datang karena cinta. Betul nggak? Kalau bukan cinta nggak bakal kita sampai kemari. Betul apa enggak? Punya cinta nggak? Enak gombal. Ibu cinta sama bapak? Cuma 13 orang yang ngomong. Bapak cinta sama ibu? Enggak. Lu kompak amat bilang enggak aja pak. Tapi kelihatan sih pak, bapak muka teraniaya pak. Tekanan gitu, banyak tekanan hidup. Bu, dosa lo bu sama suami begitu. Sampai dibikin suami sampai pikiran, dosa. Tapi pak, maaf pak, jujur, kita nggak ada perempuan, kita nggak bakal lahir di dunia pak. Perempuan is the best pak, paling kuat perempuan. Kita mah lemah. Orang bilang laki-laki kuat, bohong. Gendong anak paling lama berapa jam lu? Ayo jujur berapa? 1 jam. Alah, ngimpi. Anak laki gendong anak ya paling lama juga 30 menit. Tuh udah minta panggil Kang Guru. Tangan kiri 5 menit, tangan kanan 5 menit. Itu adalah oper kanan, oper kiri, golnya kapan tahu? Perempuan 9 bulan pak kita digendong kemana-mana kita ngikut. Ya Allah, yang namanya kondangan ngikut, mandi ngikut, gibah ngikut. Tuh perempuan paling hebat pak. Makanya pak, jangan macam-macam sama perempuan. Jangan. Perempuan itu Allah kasih kesempurnaan luar biasa pak. Saya ngomong nggak pakai maulid dah, udah ngomong yang ini aja dah, yang udah pasti bener. Hidup kita nih kagak, nggak pernah kita jalanin. Kita istri, ya Allah, boro-boro bangun tidur ngeliatin bini, kagak mau kita mah. Handphone lagi. Betul nggak pak? Karena memang tugas kita begitu. Laki-laki demen sama benda, bukan kayak lu begitu. Bu, laki-laki kalau bangun tidur yang dicari benda, bukan istri. Ibu kasih kopi, ibu kasih roti, nggak bakal dimakan. Ibu nemenin, ditengok aja ogah. Karena laki-laki bangun tidur yang dilihat itu benda. Kenapa? Karena otak kerja, main buruk. Tuh bangun tidur tuh. Betul nggak lo? Kalau ada motor dilapin. Bener nggak? Ada handphone diliatin. Terus ibu ngarap abis dandan, ibu nanya, yang aku udah cantik belum? Terus lu tengok, cantik. Ya nggak mungkin. Laki dikituin nggak bakal nengok. Apalagi handphone nih. Yang aku jalan kondangan dulu ya. Aku bagus kan dipakai bajunya? Udah. Itu jawaban laki pasti. Tapi ibu saat berbalik, itu suami pasti ngeliatin ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena namanya laki-laki itu nggak bakal pernah memandang istrinya secara langsung, kontak mata nggak berani. Kenapa? Karena istri atau suami itu segen sama istrinya, menghormati. Tapi bu, maaf, kalau ibu nggak negor nih, cuma ngasih kopi, ngasih roti, habis itu ibu ngurusin anak, terus ke pasar, terus lagi, terus bundar-mandir gitu depan mata suami, itu handphone suami ditaruh bu, ibu diliatin sambil senyum itu suami. Liatin aja, dipikirnya ibu benda, loncat sono loncat sini. Bener nggak pak? Bener nggak? Itu psikologinya orang laki-laki bu. Tapi tugas kita laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, jagain dong, ayomin ku anfusakum wa ahlikum, jauhin dari siksa api neraka keluarga kita dong. Tanggung jawab kita loh pak, dunia akhirat. Anak perempuan kita, istri kita tanggung jawab. Bapak dikasih sama mertua anaknya, bapak nggak harus ngasih empang dari mulai brojol sampai bapak kawinin, nggak harus. Tapi begitu dia balik, bapak lamar, diterima, dikasih. Kenapa? Yakin anaknya bisa dititipin sama bapak, bawa dia masuk ke dalam surganya Allah. Itu. Ibu mau nggak masuk surga bareng bapak? Bapak mau masuk surga bareng istri? Nggak mau katanya. Ogah Habib di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat itu? Tuh, maaf. 1-0 kita kalah pak. Paling kuat adalah perempuan. 1-0 kita kalah. Yang kedua,
Perempuan kalau sudah punya titel, laki nggak bakal dikasih, Pak. Kalau lakinya punya titel, istri dikasih titelnya. Harus ngikut tuh titel istri suami. Kalau yang percaya mau kagak, Bapak presiden punya istri, dipanggil siapa? Ibu presiden. Pangkatnya lakinya, ibunya ngikut. Bu Lurah punya suami, dipanggil siapa? Lurah. Nggak digampar lo sama Bu Lurah. Mana ada lurah dua? Nggak ada. Panggilnya Pak Haji ini, Pak ini, nggak bakal. Tuh 2-0 Pak, egois seorang perempuan. Hebat perempuan bisa ngambil titel seorang laki. 2-0 kita kalah. Yang ketiga, tidak akan terlahir orang saleh. Wali min auliyaillah. Nabi Muhammad, Nabi Isa sekalipun tidak akan lahir ke dunia kalau bukan lahir dari rahim seorang perempuan. Betul nggak? 3-0 Pak, kita kalah. Tuh hebatnya perempuan. Jangan sia-siain yang Allah udah beli, kasih kehormatan. Tapi ingat tuh hai perempuan, sebelum kalian menikah, ridho Allah ada sama orang tua. Tapi jika seorang laki-laki datang kepada kalian, maaf, surga kalian boleh punya di bawah telapak kaki. Ibu, kapan lu di telapak kaki suami? Ini ngaji pada di mana sih ini perempuan? Sejak kapan laki punya surga di bawah telapak kakinya? Gue jadi males ngomong kemari ya Pak ya. Tolol. Amit lu ngaji di mana? Bu, surga ibu punya di bawah telapak kaki. Ibu perempuan apa laki? Perempuan apa laki? Perempuan. Kita nggak punya pas surga di bawah telapak kaki. Nah kan jadi tambah tuh 4-0 kita kalah Pak. 4-0 Pak kita kalah. Tapi ingat tuh hai perempuan, ridho Allah ada pada orang sebelum kalian menikah. Tapi tak kalah seorang laki-laki datang kepada kalian mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang tadinya terletak sama orang tua pindah kepada suami. Kunci surga seorang istri ada sama 8-4 Pak, kita menang. Tenang Pak lah, yang ceramah laki Bapak. Tenang, masih gue mau jatuhin harkat martabat laki-laki. Saya pernah dengar satu ustazah ada yang ngomong nih, muridnya ngomong, ustazah mau nanya nih, ujian saya ini ujian atau adab buat saya? Iya, kenapa? Suami saya tukang main judi, suami saya tukang mabok, suami saya demen maksiat. Apakah ini ujian atau adab? Apa jawaban ini ustazah? Gampang, ceraiin aja lah. Gampang banget ya. Kalau kita laki-laki kan kagak Pak, nggak pernah begitu. Waktu corona yang paling banyak kegugat laki apa perempuan Pak? Perempuan. Lo takut lo masalah ekonomi. Perempuan. Maaf bu, bapak nyari duit buat ibu tuh susah, capek luar biasa. Jujur bu, ibu nggak bisa ditukar sama bapak buat nyari duit. Ibu nggak bakal sanggup. Hidup sendiri nggak bakal enak bu. Apalagi ibu punya anak 12. Ya Allah gak enak. Lu punya anak apa doyan? Gue bingung itu. Ini saya ngomong masalah ini ada di dalam kitab Tajul Arus. Di dalam kitab Tajul Arus ada salah satu kisah. Ini orang ngakunya susah, ngadu sama gurunya. Wahai guru, hidup saya terlalu susah. Kenapa? Saya punya anak 10. Anak 10 nggak sanggup, capek, semua macam-macam keinginannya. Oh gitu, ya udah beli ayam gitu. Berapa banyak? 10. Ngapain? Kumpulin di dalam rumah. Beli ayam 10, taruh dalam rumah. Murid mikir, ngapain ya ayam? Orang gue lagi susah, tambahin ayam di dalam rumah. Seminggu lagi datang ke gurunya. Wahai guruku, ayam udah no? Udah. Oh iya, sekarang beli kambing 10. Terus dikemanain? Masukin lagi dalam rumah. Ya Allah, ayam masuk, kambing masuk. Kambing masuk lagi. Ini yang namanya murid taat sama guru. Tuh lihat tuh, yang namanya murid harus taat apa kata guru. Kalau lu mah banyak nantangnya. Udah seminggu balik lagi ke guru. Guru udah 10 masuk. Udah gimana? Wah makin pusing. Ya udah beli sapi. Beli sapi buat apa? Masukin lagi ke rumah 10. Sapi-sapi masuk ke dalam rumah. Begitu udah masuk ke dalam rumah, dapat seminggu lagi, datang lagi. Guru, sesek guru.
Kenapa? Makin tambah pusing guru, tempat kagak ada. Beli ontak 10. Terus mau bawa lagi masuk ke dalam rumah. 10 ontak masuk lagi ke dalam rumah. Kalau kita pikiran apa, murid tolol namanya ya. Padahal enggak, ini guru punya cara. Batang seminggu aja datang udah kusut mukanya. Mau ke kamar mandi repot, kenapa? Lewat pantat ontak. Begitu udah masuk kamar mandi selesai kotor lagi, keinjek teh kebuk. Begitu dia datang ke gurunya, guru udah nggak sanggup guru. Maafin, kenapa? Ya Allah, repot guru. Oh gitu. Besok keluarin untaknya 10, keluarin untaknya 10. Datang seminggu lagi, keluarin lagi sapinya 10. Dikeluarin lagi, senang dia. Keluarin lagi kambing 10, keluarin lagi ayam 10. Sisanya berapa? Sisa anak berapa? Anak. Begitu datang lagi ke gurunya, gimana? Unta udah keluar? Udah. Sapi udah? Udah. Kambing udah? Udah. Ayam udah? Udah. Sekarang bagaimana rumah? Alhamdulillah, lega, senang. Isi rumah sama apa enggak? Isi rumah sama apa enggak? Sama, cuma 10. Awalnya bilang apa? Sumpah. Nggak ada jalan keluar. Begitu dimasukin binatang, dikeluarin, baru ngerasa lega. Kenapa? Manusia itu kadang suka tahu harus ada ujiannya dulu. Kenapa? Saat di situ Allah mau angkat derajat kita. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Jangan pernah khawatir urusan masalah rezeki. Apapun kehidupan kita semua udah tanggungan Allah. Jangan khawatir, tugas kita apa? Ibadah. Lu mau bajingan, lu mau rampok, lu mau betato dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Sholat kan bikin kita gampang dapat hidayah. Jangan udah hidup belangsak, lu nggak sholat, terus lu minta sorga lah. Bang, sorga punya bapak, lu apa? Maaf, sorga itu buat orang-orang yang dipilih. Yang bagaimana? Orang yang mau duduk di dalam majlis ilmu, yang mau dengar apa kata guru, yang ngikutin sunnah-sunnah Nabi. Ini salah satu orang yang mungkin bisa dikaliin, bisa ditambahin, bisa diapa-apain untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini model kayak kita. Maaf Pak, Bu, nggak malu kita sama Nabi? Nabi berlumuran darah, Nabi sampai telusur, sampai mukanya penuh dengan debu, bokongnya ditendang sampai ngerosot wajahnya ke lantai, ke bumi, muka penuh dengan debu yang sudah tercecer dari darah. Muka Nabi yang nggak kelihatan, sampai darah tertetes ditadangin sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, biarin itu darah menetes, biarkan darah itu. Aku khawatir darah ini tertetes ke bumi. Ya Rasulullah, biarkan. Apabila darahku menetes ke bumi, maka Allah akan turunkan azab kepada negeri ini. Apa jawabannya? Biarkan ya Allah. Ya Rasulullah, biarkan biar Allah kembalikan sebagaimana kaum Nabi terdahulu. Apa jawaban Nabi? Jangan. Aku masih berharap mereka suatu saat akan beriman kepadaku dan akan beriman kepada Allah. Tuh, darahnya buat siapa? Kita. Nabi dilemparin kotoran, Nabi yang namanya Nabi dilemparin batu, rahang sampai bolong. Buat siapa? Umat kita udah ditalangin semuanya. Kita sholat, tinggal sholat, nggak harus bawa Quran lagi. Kita cuma tinggal baca, nggak harus ngapalin. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah kalau ngapalin Quran, kalau lagi dikejar orang-orang kafir, itu sambil lari sambil ngapal. Kita duduk berjam-jam nggak hafal-hafal. Betul apa enggak? Kita beda sama zaman sahabat. Tadi Kiai bilang apa? Kita yang dicintai sama Nabi, kita yang ditungguin, kita yang mereka tanyakan. Nabi yang ditanyakan adalah kita. Bagaimana kita saat nanti berjumpa dengan Allah, diperiksa semua amaliyah di hadapan Nabi? Apa yang kita bawa? Orang-orang terdahulu akan dengan bangga mereka dengan amaliyah kehidupannya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan setiap tingkah laku amaliyah yang baik mereka akan mendapatkan. Dan saat diperiksa oleh Nabi, pikulan-pikulan amaliyah kebaikan. Lalu Nabi tersenyum, Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Bagaimana nasib kita? Kita dengan bangga bikin dosa, kita kumpul dengan orang banyak yang dosa, kita dikit-dikit bikin dosa. Begitu nanti kita di hadapan Allah diperiksa daripada pikulan kita, yang diperiksa adalah pikulan dosa. Kalau dulu Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, di akhir zaman banyak umat yang melemparkan dosa ke wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Maaf, kita cukuplah, udah cukup kita hidup begini-begini amat, udah cukup.
Jangan lama-lama tidur, ayo bangkit wahai kaum muslimin. Rampaikan masjid-masjid kita dengan cara Allah turunkan hidayah, sehingga satu kampung Allah berikan rahmat serta keberkahan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mau ngajak baca salawat, mau apa enggak? Baca salawat mau apa enggak? Bacanya yang kencang ya. Hafal enggak nih? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana baca semua sama-sama yuk. Semua baca. Allahumma salli wa sallim salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatna wa talibatina min yawmina hadha illa yaumil akhirah. Tahu. Yang punya handphonenya dikeluarin, flashnya dinyalain. Boleh? Kita terangkan Tambun dan cahaya ini mudah-mudahan untuk menjadi penyemangat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal. Angkat semua handphonenya dikeluarin. Dan setiap penjualan kalender di 2024 official Habib Rifki ini, semua hasil penjualannya akan disumbangkan untuk Palestina, insya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin.
waghfir lana ما ضيع واسع كرمي ya Rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا waghfir لنا ما sekali lagi lebih keras lagi semuanya sama-sama كرمي ya Rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا waghfir lana محمد ya واسعا karami maulaya salli wa sallim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala mati'ana bisalihikum kapan badani mu'min al-syariat kandihin lisanin harus kandihin kabito muliakan itu waktu wajib ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyaki wa daraji afaka ya jiratal alamin ya uwailal juru semua yang tahu kaping telu asih nyebut cilik-cilik untuk marah untuk gawe banjir semua kaping telu asih nyebut cilik-cilik untuk marah untuk gawe banjir kaping papat nyaman alun sing ilmune jadi tanggung jawab orang awalane kaping papat nama alun sing ilmune jadi tanggung jawab orang awalane ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyaki wa daraji afaka ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karam iku saking ulama awake tutur alamate bocah kang jujur iku saking ulama awake tutur alamate bocah kang jujur muga-muga kita dalam baik dunia akhirat moga-moga kita iso ngelampahi dunia akhirat ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji ya Fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Ibu, Bapak jangan ada yang beranjak dulu. Habis ini katanya mau ada penyebutan door prize. Mudah-mudahan nama anak ada di sini ya. Amin. Langsung 10.